Berikutnya teman-teman adalah konsep kultur jaringan. Apa itu? Kultur jaringan adalah cara memperbanyak tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif. Nah, apa itu? Jadi kita pengen menghasilkan anakan yang sama persis dengan induknya. Ya, ada tanaman mangga manis banget teman. Tapi kalau teman pakai cara generatif, pakai biji gitu ya, tentu anakannya nggak pasti sama dengan induknya gitu. Maka caranya harus dengan vegetatif ya, sehingga anakannya sama gitu dengan induknya. Cuman ternyata kita kesulitan nih, kita pakai teknik cangkok nggak bisa, stek nggak bisa, inokulasi nggak bisa, teknik tempel nggak bisa. Ya pokoknya secara vegetatif susah gitu ya. Maka kita bisa pakai konsep kultur jaringan. Ciri dari konsep kultur jaringan adalah memanfaatkan sifat totipotensi. Jadi ini yang paling pokok teman-teman pahami. Sifat totipotensi dari sel tanaman. Ya, ini kita gunakan sehingga nanti kita bisa menghasilkan banyak tanaman ya yang seragam. Biasanya kalimatnya dalam waktu cepat, sebenarnya lama juga ya. Nah, ringkasnya sifat totipotensi sel maksudnya apa? Bayangin di satu lembar daun ya ada 100 sel misalnya. Nah, setiap satu sel itu ya yang punya sifat totipotensi tadi itu bisa berkembang jadi 100 tanaman. Ya. Artinya sifat totipotensi itu adalah satu dari sekian sifat yang ada pada sel makhluk hidup yang sifatnya uniseluler. Yang mana kalau totipotensi itu adalah kemampuan satu sel untuk membelah ya dari 2 jadi 4, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 16, 32 sampai jutaan sel. Yang kemudian sel-sel itu kemudian berdiferensiasi membentuk jaringan-jaringan berbeda. Jaringan berbeda kemudian menyusun organ. Organ kemudian membentuk sistem organ. Sistem organ membentuk satu organisme gitu. Maka satu sel yang punya sifat seperti itu tadi, seperti halnya kalau di konsep hewan ada namanya zigot ya. Zigot itu punya kemampuan totipotensi untuk menghasilkan satu individu utuh gitu. Nah, ternyata pada tanaman banyak dari sel mereka yang punya kemampuan totipotensi. Kalau pada manusia atau hewan itu hanya sel zigot yang bisa. Tapi kalau pada sel tanaman atau pada jaringan tanaman, di antaranya adalah jaringan parenkim. Itu punya kemampuan dia untuk menjadi totipoten. Ya. Bisa membelah, kemudian diferensiasi membentuk satu tanaman utuh. Ini yang dimaksud dengan totipotensi, teman-teman. Maka di sini saya tuliskan ringkas ya, dari konsep kultur jaringan ini 4 langkah sederhana ya untuk menghasilkan suatu tanaman melalui banyak tanaman melalui kultur jaringan. Cara pertama atau langkah pertama ya teman-teman, mengambil suatu explant ya. Jadi modalnya kita sebut dengan explant. Apa itu explant? Bagian dari tanaman yang akan digunakan untuk kultur jaringan. Bisa aja daun ya, bisa serbuk sari ya, mungkin bisa bagian batang ya, bisa bagian akar ya. Pokoknya bagian tertentu dari tanaman yang kita anggap di sana ada sifat totipotensinya. Dan ini tentunya butuh pengetahuan tentang jaringan tanaman ya. Karena nggak semua jaringan itu punya kemampuan totipotensi, tapi diantaranya adalah parenkim yang utama ya. Nah, gasnya kita ambil daun tuh. Nah, di situ ada sel-sel parenkim misalnya. Kemudian kita bersihkan ya, kita kita hilangkan virus atau bakteri yang ada di sana ya, dibersihkan. Ada tekniknya teman-teman ya untuk mensterilkan intinya. Kita sterilkan eksplantnya ya. Kemudian nanti setelah itu kita potong-potong ya. Baru kita masukkan dia ke dalam suatu media yang di dalam sana ada nutrisi buat tanaman. Jadi dalam media ini kita masukkan nutrisi tanaman gitu. Nah, habis itu dia akan tumbuh ya, dan kemudian membentuk massa sel yang disebut dengan istilah kalus. Jadi kalus ini kumpulan atau massa sel yang punya sifat totipotensi ini ya, yang kemampuan totipotensi, yang kemudian
kita menggunakan kombinasi hormon auksin dan sitokinin ya untuk membentuk yang namanya plantlet. Gitu. Ini tahap ketiganya nanti untuk menghasilkan plantlet itu adalah hasil perkembangan kalus yang kemudian membentuk tanaman utuh yang punya akar, batang dan daun. Ini yang masih kecil-kecil teman-teman ya. Namanya plantlet. Itu gimana caranya? Kita menggunakan kombinasi hormon auksin sitokinin yang kemudian kita akan memicu pembentukan akar, batang dan daun dengan hormon itu tadi. Ya. Nah, kemudian setelah itu muncullah plantlet yang sebelum teman-teman tanam ke suatu lahan, teman-teman harus adaptasikan. Ya, disebut dengan istilah aklimatisasi. Pertama mungkin teman-teman tanam ke suatu pot, ya, pot kecil, yang kemudian teman-teman masukkan ke suatu misalnya greenhouse, rumah kaca yang memang digunakan untuk disiapkan tanaman itu sebelum mungkin ditanam ke lahan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kultur jaringan intinya kita pengen menghasilkan tanaman yang banyak, yang seragam semuanya sifatnya, kemudian dia bebas penyakit, karena memang pengerjaannya ini harus bebas penyakit, bebas penyakit. Nanti kalau kena bakteri atau kena virus sedikit saja gagal prosesnya gitu. Maka tanaman yang dihasilkan benar-benar bebas dari virus, bakteri atau penyakit yang lain, kemudian sifatnya seragam. Tentunya kita pilih tanaman yang unggul ya. Tujuannya menghasilkan tanaman yang unggul. Nah, itu dia teman-teman kurang lebih tentang konsep kultur jaringan.